Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Selasa 4 Agustus 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10-14. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta, yang menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di zaman ini ada vitamin G. Wah, di zaman kuliner ini ada vitamin baru, yaitu vitamin G. Apa itu? Wah, yaitu makan yang seharusnya tidak dimakan. Ada yang makan ular, bahkan ada yang makan binatang-binatang ini dan itu. Itu vitamin G alias apa? Vitamin geragas. Nah, inilah mungkin itu ya tidak apa-apa ya. Zamannya kuliner, opo-opo dimakan, apa saja dimakan, sehingga sungguh kadangkala kita menjadi tidak tega kalau orang yang sungguh belum pernah. Nah, semoga kita mau merenungkan hal ini. Tuhan menyapa demikian. "Dengarkanlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Nah, Tuhan juga tidak melarang. Yang masuk itu tidak menajiskan, namun yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Ini menjadi renungan untuk kita. Boleh makan apa saja, vitamin G, vitamin geragas. Nah, namun kita merenungkan hidup kita bahwa kita kalau bicara semoga seperti apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga tidak menajiskan. Yang pertama, semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi kalau ngomong mentes, tidak asal ngomong, namun sungguh omongannya ada isinya, ada maknanya, ada pesannya, sehingga sungguh orang yang mendengarkan itu terinspirasi, bahkan termotivasi. Nah, semoga keluarga dan komunitas kita menerima omongan kita yang berisi. Yang kedua, kalau ngomong itu dipikir dulu. Jangan sampai terbalik. Ngomong dulu baru mikir. Semoga kita sungguh menjadi orang yang semakin bijaksana. Tahu yang harus diomongkan, karena dia selalu mempertimbangkan dulu. Kalau aku ngomong ini, kira-kira baik atau tidak? Pas atau tidak? Orang Jawa bagus ya, punya istilah yang bagus. Benar, namun kadang tidak benar. Nah, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memilah. Kalau aku ngomong ini, benar, ning ora bener, maka tidak usah diomongkan. Semoga kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang ngomong benar dan juga benar. Yang ketiga, tahu
kapan saatnya bicara, tahu kapan saatnya omong. Orang Jawa punya istilah juga yang bagus ya, empan papan. Kalau sudah saatnya ngomong, ya ngomong. Namun kalau belum saatnya, belum waktunya, diam mendengarkan. Sehingga sungguh kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita omongannya memberkati, bukan menajiskan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.